yang baik kayak gini, nggak bisa. Karena masing-masing orang punya warna tersendiri. Biar aja, yang penting kita banyak nonton film, banyak baca, apa aja lah. Nggak mesti baca buku-buku serius, nggak. Banyak baca komik. Like, comment. Woi, satrap, kalau nggak ada satrap, gue jodohin tuh, gitu. Mau siapa aja gitu? Ya, sebelumnya saya nih dua ya, kasih buat Bang Kodok seluruhnya PKO dari channel PKO 28 udah berkenan kita bertamu nih. Jadi Kiki sediain itu pindang pecah panjang silaturahmi, banyak silaturahmi, panjang rezeki ya Bang ya. Amin. Tapi abang jangan kapok nih ya. Siap. Kapok nih, Bang Marco. Insyaallah. Nah, kita mau ada jadwal mancing sama Bang Bongko. Siap. Next time. Tunggu doang. Ngomong Bang. Saya nih. Iya, pertama-tama saya mengucapkan ribuan terima kasih nih berdua nih. Ya, Bang Marco sama Bang Sapri. Ngomong nama saya siapa? Sapri. Iwan. Makasih banyak nih udah sampai ke Pondok Kacang nih. Iya, makasih banget itu juga kalau bakal nyampe mari kalau nggak diundang. Kalau ngeliat Bang Santo udah kayak sini Bang, film kartun si Sopo Jaro. Kacamata ini. Oh iya. Nggak dipakai ya. Sopo Jaro yang mirip mana? Jadi tapi memang kalau ngeliat channelnya ya Bang Marco ya, alhamdulillah udah 1000 subscriber juga di Udah keren itu mah. Udah keren. Pencapaian segitu luar biasa. Jadi kita juga diundang semata-mata juga buat silaturahmi. Terus penontonnya PKO 28, insya Allah setelah silaturahmi ini PKO bakal ngeluarin kolaborasi Marco sama Japri di PKO 28. Jadi viewer-viewernya PKO 28 nanti jangan lupa ditonton filmnya kolaborasi Japri sama Marco. Jangan lupa di subscribe Bang, like sama komennya. Sambil kita ngobrol santai dulu nih. Gimana Bang? Mau nanya apa nih Bang? Mau nanya tentang beracting. Kan kalau sananya kita kan masih pemula nih Bang ya, masih banyak yang kaku gitu. Ketika kita dapat misi ini kita harus adegan seperti ini, itu gimana Bang? Jadi backgroundnya gini, aneh kalau ngomong tuh berbelok dulu. Pada dasarnya intinya nanti itu. Jadi intinya aneh banyak kiasan. Mohon maaf kalau dianggap berbelit. Jadi kalau penyair bekerja dengan kata. Setiap kata sama dia dikumpulin, buku, bulan, langit, apa aja semua kata. Kata itu kan cuma satu. Kalau kalimat rangkaian dari kata-kata. Nah, artinya seorang penyair tugasnya merangkai kata-kata. Nah, kalau seorang pengarang itu dia merangkai peristiwa-peristiwa. Nah, kalau seorang pelukis dia menyusun warna-warna dan garis dan bentuk biar jadi bentuk, bikin komposisi. Nah, musisi bekerja dengan nada. Dari 7 sonisasi itu do, re, mi, fa, sol, la, si, do dibikin jadi enak gitu, jadi komposisi, bikin musik itu musisi. Nah, seorang sutradara bekerja dia dengan aktor-aktornya, dan untuk menjadi seorang aktor yang baik ya itu banyak baca, banyak menyukai seni lah, terutama lukisan, banyak dengerin musik, banyak nonton film, apa aja pokoknya semua dicintain. Dan kenapa para aktor butuh itu? Karena aktor bekerja nggak cuma dengan dengan kata-kata yang dia lontarin, tapi dia bekerja dengan imajinasinya, gitu. Dengan fantasinya, dengan gestur, terus dengan artikulasi kalimat yang dia lontarin, gitu. Jadi intinya aktor itu bekerja dengan semua yang ada dalam tubuh dia, gerak apa semua dengan pengetahuan dia. Dan untuk menjadi aktor yang baik itu kita banyak belajar dari
mengamati. Misalnya kita kudu mengamati kehidupan untuk menjadi seorang aktor yang memerankan orang gila. Dia kudu berakrab dulu sama orang gila, kudu mengamati, paling nggak perlu jadi gila, tapi paling nggak menghayati kehidupan orang gila. Apa aja sih yang dilakukan. Dan untuk menjadi seorang pemulung, seorang aktor ditantang menjadi seorang pemulung, dia kudu banyak membaca kehidupan seorang pemulung, dibaca sama dia. Dan untuk menjadi seorang banci atau siapalah, seorang penjahat, bahkan ada nasihat gini, untuk menjadi seorang penjahat, untuk berakting jadi seorang penjahat, jangan ditiru kejahatannya, tapi kita pelajari sisi baiknya. Jadi nggak mentah-mentah kalau dia seorang penjahat, dia jahat, nggak begitu. Itu terlalu hitam putih. Dan sinetron kita selama ini ngajarin kita cuma hitam putih, nggak diajarin kompleks, bahwa manusia itu kompleks. Makanya seorang nggak bisa menilai orang lainnya dengan cuma dua hal, dia benar atau salah, nggak begitu. Bahwa setiap manusia itu kompleks hidupnya, rumit. Yang saya bilang kompleks itu rumit. Jadi intinya kita niatin bahwa kita sampai tua, sampai mati kita terus belajar. Ya jangan pernah ada kata puas. Intinya gitu. Jadi kawan-kawan di sini saya berharap semoga bisa nangkep omongan saya. Nggak perlu saya nggak perlu ngajarin ini acting yang baik kayak gini, nggak bisa. Karena masing-masing orang punya warna tersendiri. Biar aja, yang penting kita banyak nonton film, banyak baca, apa aja lah. Nggak mesti baca buku-buku serius, nggak. Banyak baca komik, yang ringan-ringan aja, buat ngembangin imajinasi. Tambahan ya. Saya rasa gitulah, nggak perlu aneh, nggak ada yang bisa aneh ajarin tentang acting gitu. Tapi sedikit banyak, aneh cuma kasih saran. Tapi sempet ngutip dari kata-kata lu Bang yang sampai sekarang gua pegang, yang acting itu yang bagus adalah Tidak berakting. Iya. tidak beracting. Tidak berakting. Acting yang bagus itu seperti orang tidak beracting. Iya, betul. Jadi gini, seorang penari dia menjadi luas itu karena memang dia udah latihan begitu banyak kan. Dia udah memang satu. Kalau kata Einstein gini, seorang jenius itu nggak dilahirkan langsung jenius. Dia itu punya bakat cuma 1%, 99%-nya belajar. Jadi setiap orang punya kemungkinan buat bisa jadi ahli. Jadi memang kenapa ada yang berani mengatakan begitu? Karena banyak drama, banyak film drama panggung atau drama komedi yang sudah diproduksi itu aneh merasa kecewa karena mereka masih terlalu dramatik gitu, dibikin acting gitu. Jadi kan ngerasa kalau acting gitu. Ya aneh juga kadang-kadang nggak lepas dari itu, kadang ngeblank gitu. Kadang wah ini ada ini sisi ini aneh nih, ini aneh lagi bodoh nih. Artinya memang setiap orang tuh belum konsisten juga. Kadang 5 menit kita pintar, 5 menit kita bodoh. Artinya kan begini dulu, itu mood itu kan suasana hati. Kayak Bang Santol misalnya diajak acting, diajak bikin film, ayo bang, sinilah, besok kita bikin ini. Aduh, sorry aku lagi nggak mood. Itu benar, itu kudu dimaklumi. Tapi mood bisa bisa dinyalakan. Bisa dinyalakan. Artinya gini, bahwa pikiran kita ini bukanlah seperti mangkok yang harus diisi. Tapi pikiran kita ini adalah api yang perlu dinyalain. Artinya persoalan buat menyalakan banget. Jadi kemauan itu, jadi semuanya harus berangkat dari kita. Saya kayak gitu dah, Pri. Aneh benar, Pri. Sekalipun aneh mengatakan acting yang bagus adalah tidak berakting, aneh pun kalau disuruh benar-benar menuliskan secara ilmiah dan rumusan-rumusan yang teoritis belum tentu persis seperti yang bisa ditangkap oleh teman-teman. Ini biar aja itu belajar sendiri lah, ketemu sendiri nanti jalan. Kalau menurut aneh sih acting yang bagus itu kalau ini ya menurut aneh ya, aktor yang baik. Dia itu paham sama situasi respon yang diterima. Misalkan kalau memang lagi sedih, ya
ya harus sedih gitu. Jadi emang kita peka sama situasi yang kita mainkan gitu. Soalnya sih bener tahu situasinya gitu, tahu situasi. Tapi bang, kalau pas abang umpamanya lagi berakting nih, tiba-tiba kurang pantas dilihatnya, terus abang dinasehati ini jangan kayak gini, terus abang biasanya gimana? Marah Gini, apa? ada option. Biasanya saudara langsung gini, kok pulang lagi, itu tadi gak enak. Terus kadang aneh juga ngerasain pas lagi melakukan satu scene, aneh lakukan gitu, terus aneh ngerasa gak enak, aneh bilang gini, Dan, gak enak nih ya? Enggak, bagus. Berarti kan itu sudut subjektif aneh merasa gak enak, sementara dia bilang bagus. Kadang-kadang begitu, ketika ada juga yang benar-benar persis, aneh merasa gak enak nih adegan scene itu, tapi terus Dan gak enak Dan ya? Ya udah ulang lagi. Ini gitu. Jadi Cuma kadang-kadang kebalik, malah dimarahin yang ngasih tahu. Ya intinya kan kita saling belajar, memang gitu. Jadi ini kan PKO 28, anggaplah ini sebuah paguyuban. Di dalam sebuah paguyuban, semua orang derajatnya sama. Nggak ada anak buah, nggak ada yang ini, intinya semuanya bos. Artinya dibutuhkan inisiatif aja sama saudara. Saling berendah hati, saling belajar, ini itu aja. Pokoknya gitulah, saling melengkapi. Tangan kiri nggak ada artinya kalau tanpa tangan kanan. Itu doang. Sama peran-peran ini bang ya, apa ya, masing-masing orang kan karakter beda-beda. Kayak ada yang bagian sedih, lucu, segini. Itu yang disegini tuh nggak harus di kayak bang kan di nomor 1 tuh, kan pada takut semua kan. Itu nggak bisa digantiin ke orang lain kan gitu ya. Tapi tetap bisa. Misalnya gini, si Marco kan selalu ditakutin sama si Japri, sama si Paing, sama si Nacing, tapi kan dia ditakutin sama si Marni. Dia takutnya sama si Marni, nggak berdaya kalau sama si Marni, ini gitu doang. Nah terus dia intinya karena memang ini dibikin karikatural, artinya dibikin kayak kartun. Kan kalau kartun itu serba berlebihan, dibikin berlebihan tapi lucu gitu, mencari efek lucu. Komik juga gitu. Kayak Superman, manusia terbang, dia bisa terbang gitu. Itu kan cuma terjadi di fantasi. Bos Anton, mau nanya apa? Mumpung lagi ada Bang Marco, ntar gini bang, pas ketika abang udah pulang, ntar kiran renung, aduh kenapa ya gua nggak nanya ini, kenapa bang, begitu bang kadang-kadang ya. Nih mumpung ada orangnya. Nah kenapa nih bang, styleannya kalau di film begini? Ya. Ada bukan bikin ini, itu hanya untuk mempertajam karakter itu doang. Misalnya kayak Japri selalu pakai sandal jepit sama celana pendek, dia lebih nyaman. Iya. Lebih bawahnya lebih pede gitu ya. Dia rambutnya dipotong sekarang, tapi itu nggak mengurangi karakter dia sebagai si Japri. Tapi yang pasti ini sih karena beberapa film aja kan Denny Creator juga kan ngebentuk kita ya bang, nggak langsung jadi gitu, karakternya nggak langsung jadi. Biasanya memang yang dibilang tadi pertanyaan Bang Kodok, kalau saya Bang Marco setia sama sutradara karena sutradara yang memang mengerti dia yang mau. Makanya kalau misalkan mau diterapin kayak gitu, Bang Kodok harus tahu konsepnya, tahu mau dibawa kemana gitu, biar orang nggak ngebantah. Misalkan coba mulai dari sekarang nih menurut aneh Bang, temukan karakter masing-masing. Tapi emang sebenarnya peran pentingnya di Bang Kodok, sutradaranya. Menilai ya? Mau dijadiin gimana gitu. Karakter. Nih Bang Jamil jadi apa ya, bagusnya dia punya khas apa ya yang nggak bisa, yang harus dikonsistenin ke depannya, konsistenin ke film-film berikutnya. Emang harus ditemukan sebenarnya, nggak harus ditentukan. Sekalipun nggak seret dan bertentangan menurut aneh, ada konflik nggak enak gitu, tegur marah ini. Kalau aneh diskusi dulu, diskusi enak kayak gini, enak ini. Tapi tetap kalau menurut saya ya, saya mah setia sama sutradara karena sutradara yang di atas dari Kan direktur, namanya aja direktur. Aneh coba ngikutin sutradara kalau aneh. Jadi misalkan aneh nggak enak nih, nggak enak. Denny minta ini tapi aneh nggak enak gitu. Tapi Denny tetap pengen yang keluar kayak gitu, beri coba. Aneh tetap coba ikutin dia, maksimalin dulu. Kalaupun nggak bisa, gua nggak bisa. Coba gua beginilah. Gitu.
makanya ya itu intinya diskusi komunikasi. Nah, buat karakter itu nggak bisa ngalir gitu aja, harus ditentukan mulai kebiasaan kita. Kayak Japri kan yang beraninya Marco ya, Pak ingin kental sentil-sentilan itu, nacing yang ada pelok kayak gitu, itu memang ditemukan. Kevin ini mulai dari sentilannya kan, Bang Jawir lah ditemukan kayak gimana. Iya. Ketemu kunci itu ya. Dan iya, di dalam setiap fiksi film komedi yang kita bangun ini kan fiksi, sifatnya hayalan kan, artinya dibikin lah, seolah-olah ini terjadi beneran. Dalam fiksi itu intinya setiap karakter itu tidak berdiri secara kebetulan, tidak terbentuk secara kebetulan. Biasanya dibangun sama peristiwa-peristiwa, sama kejadian-kejadian. Misalnya di film-film layar lebar, tokoh kutu buku kan biasanya pakai kacamata bulat gitu kan, culun. Tapi kelihatannya tampaknya pengecut. Tapi dia tiba-tiba di akhir cerita dia malah jadi hero. Dia malah jadi pahlawan. Dia tahu-tahu yang jadi ending cerita tuh dia yang menguasain. Itu karena dia ngeliat peristiwa-peristiwa, misalnya ngeliat kucingnya kesayangannya dibantai, dia kena. Itu membentuk karakter tuh. Nah begitu pun kayak gini, misalnya Bang Jawir lagi jalan di tengah sawah, terus Bang Kot sama Bang Soto lagi uber-uberan terus nyenggol. Dia yang tadinya lagi jalan lagi dalam duka sedih, jadi marah kan. Tapi kecuali kalau karakter dia datar, dia malah nggak marah, dia biasa aja. Dia kayak orang culun lugu gitu. Nah ada aja tuh orang, gue nggak kasihan mau gue jadi ator gitu. Berarti kan datar tuh. Tapi artinya gini, dia ngasih respon. Taruhlah misalnya Japri misalnya makan salak nih, salak asem, ya kan? Itu dia memberi stimulus ke aneh di sampingnya. Sementara aneh udah bilang, aneh kan anti sama yang asem-asem. Terus aneh jadi pengen gitu. Aneh ngeresponnya begitu dong. Aneh jadi pengen makan juga kan. Aneh udah itu respon aneh. Jadi adanya Japri dalam hal ini dia bertindak sebagai stimulus. Artinya direspon. Otomatis ada yang respon. Jadi lawan katanya respon. Jadi ada aksi, ada reaksi. Kalau sesuatu ada, misalnya seseorang beraksi, pasti ada reaksi. Entah itu dari sekitar, terutama makhluk hidup, manusia. Tapi kalau misalnya alam kan sifatnya netral. Kalau kita berbuat kejahatan, kita berpindah di dekat pohon tetap aja diam aja, nggak bereaksi. Karena dia makhluk makhluk hidup yang nggak kayak manusia. Jadi gitu aja. Apa lagi ya Bang Kodok? Ini Bokot apa tuh? Ini mau Marco sebenarnya tentang perjalanan ya. Perjalanan syuting Bang Marco gitu. Awal mulanya nih syuting Bang Marco dari 0 sampai meledak seperti ini. Itu gimana Bang? Awal mula berapa orang, jalan ceritanya sampai sukses sekarang? Iya. Ini pertanyaan yang udah sering banget, udah beratusan orang. Ya, Jadi gini, Anda sih nggak detail ya, garis besarnya aja. Dan Anda berkesenian dari tahun 90-an, tapi juga waktu itu masih 10 tahun gua. Masih 10 tahun. 88, 2 tahun masih 2 tahun. Masih 2 tahun. Kamu Anda dari tahun 94 pulang dari Jogja pengen punya teater sanggar gitu. Jatuh bangun. Karena masyarakat sekitar kita tuh nyinyir, nggak mau dia ada kegiatan-kegiatan kayak gitu. Dianggapnya itu buang-buang waktu. Yang sekolah juga merasa terganggu gitu kan, yang kuliah juga terganggu, itu dianggapnya tongkrongan doang. Ada lagi Bang sebutnya. Itu belum selesai. Udah tuh aneh nggak ngayap kemana-mana tuh ya. Nah sampai suatu hari 2016 aneh hidupin tuh teater. Jadinya aneh sebelumnya mancing mulu. Ada 3 tahun mancing sampai kulit hitam gitu, mata celong gitu, dekil lah. Terus tiba-tiba ada rasa kangen pengen berkesenian lagi. Nah, sorenya ada teman ngajakin main teater di panggung di masjid, ketemu sama Japri. Ini jadi semangat lagi bikin teater. Ini bikin teater palingan direkrut sekitar aneh
Ane pentas 28 Oktober, dia ini ane undang buat dokumentasi apa gitu. Nah, udah gitu setelah ya, pentas selesai dia ini ngajakin bikin channel, bikin film yuk. Nyari duit di YouTube gitu. Udah, respon Ane bilang gitu. Yang main Ane, Pepen, anggota teater Ane terus sama si Paing, kebetulan anggota teater Ane. Nah, pas film itu selesai, dia ini bilang lagi, ada talent lagi nggak? Udah, Ane ingat Japri, yang Ane rekrut bakalnya Japri, Acing gitu, karena udah terbukti dia bisa acting di panggung. Udah, kembang lah. Sekarang ya. Sekarang. Selama abang berekrut itu di kawan-kawan abang ini sering konflik nggak sih bang? Wah, Tuh. Ane sama Denny pernah lah selek. Ya gitulah, selek yang sangat mendasar, bukan masalah uang. Ya gitulah, ada faktor-faktor dari luar yang ngorong-ngorong kita buat berhenti. Faktor dari luar, dari entah masalah pribadi masing-masing yang bukan sama kita doang, tapi ini bahasa ke kita. Tapi kita berembuk. Nah ini orang ini kalau mau temen yang jago jadi penengah nih dia. Ane pernah ada konflik sama Denny di tengahin sama Japri, kelar. Itu terus ya memang semua masalah di muka bumi ini bisa diselesaikan dengan komunikasi. Intinya komunikasi. Misalnya kita keberatan gitu sama si Japri, udah kita langsung datang ke Japri, gini. Udah ntar Japri responnya gitu, kita tunggu gitu. Kayak apa dia, kita udah ngomong kan sesuatu kalau udah diomongin kan lega. Jadi itu doang biar nggak terjadi beban pikiran. Nah, dan kita kudu siap resikonya si Japri marah apa kagak nih gitu. Jadi itu doang ya, kita butuh komunikasi. Konflik mah sering. Ya, apa lagi syuting tiba-tiba misalkan kayak ini Bang Marco punya konflik ini, syuting ini bisa keganggu nggak gitu? Enggak. Ane paling kalau pas marah gitu ya pria, ente pernah ya, Ane diam ya. Ane waktu diam, Ane nggak mau diajak bercanda, gue diam, mau cepetan lah. Udah gini ya, cepetan, udah. Dulu dia ini ambil bilang lu marah ya, gue cepetan, udah selesai, udah, Ane tunggu lagi. Terus Ane bawa, dia tahu Ane lagi marah gitu, tapi ketika masuk adegan, Ane hilangin kemarahan Ane. Ane taruh dulu bang kemarahan Ane, ntar pas udah acting selesai, ambil lagi. Iya lagi. Itu kalau buat kata saya nih ya bang, susah bang. Kadang-kadang kita kan lagi marah nih ya, umpamanya ada malah keluarga, tiba-tiba kita ini kadang-kadang kan suka ke bawah pas lagi acara syuting, suka ke bawah kan ya. Kita kan bisa ada juga yang gitu ya bang ya. Kita kesel sama dia, pas lagi ini bisa lagi kesel juga, siapa aja kena imbasnya kan kadang-kadang. Ya, itu cara untuk menghilangin itunya gimana bang? Itu manusiawi, makanya kita, ya itu manusiawi. Itu siapapun ngalamin. Iya ngalamin. Apalagi dia ini juga ngalamin gitu. Nah terus ya itu tadi hanya bisa dipercayainnya dengan komunikasi. Dia komunikasi. Misalnya ada ente ada satu permasalahan yang buat ente ini fatal banget. Fatal ini masalah ini fatal. Rekrut yang jadi sumber ininya obrolin atau bikin kesepakatan ntar saya syuting kita obrolin ya. Itu kan enak begitu. Jadi iya, jadi masalah itu ditunda, kita ini dulu nih biasanya biar nggak jadi korban yang lain nih, nggak ngorbanin yang lain yang nggak kerja apa Jadi nggak dicampur aduk ya? iya nggak kerja aduk. Bang Soto mau nanya? Udah. Abang, udah kali cukup ya? Udah dari enggak, ngomong dulu tuh. Ayo sih. Iya bang ya, ngomong dulu. Sekian dan terima kasih guys. Gimana kita guys? Iya udah terserah Bang. Kalau ini gini, hi vlog, welcome to my guys. Kembali. Apa aja ngomongnya? Udah lantai aja tuh, ini kan tadi ngecaprak banyak udah. Iya. Apa aja kan ini Bang Marco yang gimana? Iya. Coba Kot, wakilin Kot. Iya, ngomong aja dulu kan. Ribet nih. Ngomong, pakai bahasa ente aja. Oke guys, inilah perbincangan kami dengan Bang Marco sama Bang Japri di channel kami di PKO 28. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Ngomong Kot, buat warga apa namanya? Ini Kacang Barat. Yang buat warga Pondok Kacang, jangan
jangan lupa nih kalau ente sekarang udah punya channel, jangan lupa di subscribe. Buat pesannya gitu aja dulu. Ya. Dan Tangerang umumnya. Untuk warga Pondok Kacang Barat, nih kita udah punya channel di sini nih, PKO 28. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share. Oke? Oke, siap. Mantap. Panteng terus pokoknya. Cakep.